Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana nikmatal iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian sebelumnya kita sudah membahas tentang bahagia dan sengsara. Bahagia dan sengsara dalam ilmu tasawuf itu dilihat dari ketaatan kita kepada Allah. Orang yang taat itu dianggap bahagia, orang yang durhaka itu dinilai sengsara. Karena orang yang durhaka itu sebenarnya kalbunya selalu merasa tersiksa. Kemudian lanjutannya adalah yang dimaksud dengan fakir. Di dalam tasawuf ada istilah fakir. Di dalam istilah syariat, fakir itu ditafsirkan, dipahami sebagai orang yang tak punya harta. Kalau miskin juga mirip, tetapi fakir itu lebih kuat penderitaannya daripada miskin. Maka disebutkan fakir dulu baru miskin. Sebagian ulama fikih mengatakan kalau miskin itu dia hanya bisa gajinya, pendapatannya memenuhi setengah dari kebutuhan pokoknya, sedangkan fakir tidak sampai setengah, hanya sepertiga, lebih kurang begitu ya. Nah, tetapi dalam istilah tasawuf sering dikatakan kita itu adalah faqru ilallah, fakir kepada Allah. Itu punya istilah beda. Ya, di dalam ilmu tasawuf. Maka di sini Pak Syekh menjelaskan, qala ba'duhum innama summu sufiyan li'annahum kanu yalbisuna as-suf. Ini beliau coba menjelaskan, mengulang. Sebelum dia masuk ke bab fakirnya, menjelaskan, beliau menyebutkan sebahagian ulama menyebut ya, orang sufi ini disebut summu sufiyan, disebut sufi. Kenapa disebut sufi? Li'annahum kanu yalbisuna as-suf. Yang pertama karena mereka suka memakai pakaian dari suf, dari wool ya. Nah, pakaian dari suf ini dianggap masa lalu pakaian yang sangat sederhana. Yang kedua, waqala ba'duhum li'annahum saffu qulubuhum minal qadaratid dunyawiyah. Yang kedua disebabkan, kata beliau, orang-orang sufi ini hati mereka suku, mereka mensucikan qulubahum, hati mereka minal qadarat, dari kotoran-kotoran duniawiyah. Nah, ini mereka membersihkannya dari kotoran-kotoran duniawiyah. Auli annahum saffu qulubahum amma siwallah. Atau mereka orang sufi ini membersihkan qalbu mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala. Waqala ba'dahum, dan sebagian ulama mengatakan orang sufi disebut sufi li'annahum qa'imuna yaumal qiyamah fi shaffil awal. Disebabkan orang sufi di hari kiamat nanti mereka berbaris di hari kiamat berada di shaf awal, shaf yang paling depan, yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini istilah-istilah tasawuf yang disebutkan ulama. Yaitu wahwa alam qurbah, mereka di alam dimensi alam qurbah, alam yang paling dekat dengan zat Allah. Kenapa? Li'annal alam arba'atun. Nah, ini diulanginya Pak. Inilah salah satu ilmu rahasia, ilham yang diberikan Allah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Inilah yang disebut dengan ilmu laduni, ya, tambahan penjelasan dari wahyu. Hadis tidak menjelaskan secara rinci seperti ini, tapi dijelaskan beliau dengan keilmuan yang diperoleh langsung dari mukasyafah, dari pengalaman spiritual beliau ketika mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW.
Jadi alam itu ada 4 alam mulki. Ya. Pertama lapisan dimensi alam mulki, yang kedua alam malakut, kemudian yang ketiga alam jabarut, yang keempat wilayah lahud. Ya. Wilayah lahud inilah yang disebut dengan alam hakikat. Nah, karena alam ini dimensi alam ada 4, ya, maka ilmu juga kata beliau ada 4. Ilmu syariat ini fungsinya di alam mulki, ilmu tarekat fungsinya di alam malakut sejajar, ilmu ma'rifat sejajar dengan alam jabarut, ilmu hakikat sejajar dengan lahud. Nah, begitu dia. Ya. Wa kadzalikal arwah, demikian juga dengan lapisan ruh kita. Lapisan ruh kita ini ada 4. Yang pertama lapisan ruh paling luar, tersambung ke jasmani kita, namanya ruh jasmani. Lapisan ruh yang kedua tersambung kepada qalbu kita, namanya ruh ruwani atau sairani rawani. Lapisan ruh yang ketiga namanya sultani. Lapisan keempat namanya ruh kudusi. Jadi lapisan jismani ini sejajar dengan alam, dengan ilmu yang dimiliki seseorang. Nah. Wa kadzalika tajliyatil arba'ah. Demikian juga tajallinya, ya. Tajallinya sifat Allah itu, tajallinya nyatanya nanti Allah itu juga di dalam 4 alam, 4 keilmuan ini. Yang pertama tajalli asar. Secara bahasa ini asar itu kan artinya bekas, penampakan gitu kan. Penampakan, tajalli, penampakan, asar, bekas-bekas perbuatan Allah. Yang kedua tajalli af'al. Nah, maka kalau kita lihat tajalli af'al, misalnya falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukan kau yang membunuh Muhammad, tapi akulah yang membunuh. Bukan kalian yang membunuh, hai sahabat, tapi akulah yang membunuh, kata Allah. Dan bukan engkau yang melempar, hai Muhammad, bukan engkau yang memanah, tapi akulah yang memanah. Nah, jadi ini bahasanya kan bahasa Tuhan sendiri. Jadi ketika Nabi Muhammad memanah, bukan Nabi Muhammad manah, tapi Allah yang manah. Maksudnya apa? Allah yang mentajallikan af'alnya, perbuatannya lewat jasad Nabi Muhammad, tangannya. Ya, itulah namanya tajalli af'al. Tampaknya perbuatan Tuhan pada diri orang-orang yang dekat dengannya. Gitu ya. Kemudian tajalli sifat, tajallinya nyatanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu tajalli sifat Allah terlihat di alam semesta ini. Betapa Allah itu pengasih, penyayang sama kita. Mau berapa durhakanya, mohon maaf, setiap pagi, setiap siang, sore, malam ada orang yang durhaka, syirik. Ya. Ada yang nyembah api, ada yang nyembah binatang, ada yang nyembah jin, ada yang nyembah patung, macam-macam. Apakah tetap diberikan Allah kasih sayangnya, rahmatnya, makanan, minuman? Tetap. Tajalli kan, nyata kasih sayangnya itu sifatnya. Nah, tajalli sifat-sifat Allah kan. Kekuasaannya kita lihat di alam semesta, tajalli. Yang terakhir tajalli jat. Tajallinya jat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tajalli jat ini kullu syai'in halik illa wazah, di lahud. Maka nanti kita hanya bisa melihat Allah itu di dimensi alam lahud, tidak bisa dimensi alam nyata. Kenapa? Karena wilayahnya beda. Ya, jadi di 4 lapis ini bersamaan. Antara tajallinya, ilmunya, akalnya. Wa kadzalikal akal. Demikian juga akal. Akal manusia ini 4. Ada akal ma'asyi, ini mohon maaf. Akal ma'asyi itu akal luar, akal ruh jismani. Dia hanya bisa mencerna yang sifatnya, kalau dalam ilmu filsafat umum ada istilah aliran, namanya aliran materialistik, aliran positivistik. Nah, mirip-mirip itu. Materialistik itu kalau dilihat matanya baru dia percaya akalnya. Kalau tak terlihat matanya tak percaya dia. Nah, orang ateis begitu. Ya. Maka dia orang Yahudi kan dalam Quran disebut
Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kalau kau tidak tunjukkan Tuhanmu enggak nyata dalam pandangan mata kami, lan nu'mina, kami akan mau beriman kepada kau Musa. Hatta narallaha jahra, sampai kami melihat Allah itu nyata jahir. Kan unik nih. Makanya orang Yahudi itu ketika ditinggal Nabi Musa 40 hari, dititip dengan saudara Musa, ya, Nabi Harun ya. Jadi ketika dititip, apa yang terjadi? Ya mereka nyembah lembu. Datang Samiri inilah Dajjal nih. Datang Samiri dibuatnya lah lembu itu seolah-olah bisa ngomong, cakap. Dengan teknologi masa-masa dia lah kan. Akhirnya mereka nyembah lembu. Bayangkan baru Nabi Musa 40 hari pergi munajat ke Bukit Tursina. Karena mereka nggak terima kalau Tuhan itu nggak bisa dilihat. Akalnya nggak nyampe. Mereka nggak bisa nerima kalau Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna zatnya. Maunya Allah itu bentuknya ada rupa. Kalau nggak ada rupa, nggak ada warnanya, nggak ada sama mereka gitu. Ada nggak orang seperti itu? Ya ada. Karena dia masih akalnya cenderung akal ma'asyi. Padahal kalau dia naikin sedikit akalnya, nih udara ini ada nggak bentuknya? Ada nggak bentuk udara? Nggak ada. Tidak semua yang ada itu harus ada bentuknya. Nah, apalagi zat Allah nggak sejangkau sama akal kita. Makanya sifat jisim, sifat bentuk bagi zat Allah itu tidak diterima oleh ulama-ulama ahli ma'rifat, ahli dimensi alam seperti ini. Karena mereka langsung melewati alam-alam itu. Hak nyata Allah itu sebenarnya. Nggak bisa dijangkau zatnya itu. Wilayah lahir itu nggak ada, akal nggak berfungsi, nggak bisa bicarakan. Nah, ini kalau orang katakan Allah berkaki, bertangan, itu sebenarnya kalau menurut ilmu tasawuf dia sangat belum kenal dengan Allah. Level akalnya masih di tajalli, akal ma'asyi. Ya, akalnya akal materialistik, akal yang susah mencerna yang dalam-dalam, yang gaib-gaib, yang lebih gaib gitu. Lebih gampang dia cerna kalau dia di alam nyata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada akal ma'adi, ini setara dengan tarikat. Akal ruhani ini setara dengan ma'rifat, baru akal kulli. Syekh Abdul Qadir Jilani menggunakan 4 istilah ini sedikit berbeda dengan Ghazali. Al-Ghazali menyebut pertama syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Ini yang banyak pakai orang. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani menyebutnya dengan istilah syariat, tarikat, ma'rifat dulu, baru hakikat ya. Istilah penggunaannya saja beda, tetapi ilmunya sama. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, wan nasu muqayyaduna lima fi muqabalatil alam arba'ah. Nah, ini dia rinci lagi dia jelasin. Manusia ini, orang beriman ini, kita manusia semua, muqayyaduna lima fi maqalabatil. Kita sangat muqayyad, sangat terikat dengan alam-alam yang disebutkan beliau ini. Ya, 4 alam ini. Yani al-ulumul arba'ah wal arwah wa tajalliyati wal uqul. Jadi kita terikat pada 4 alam, terikat kepada 4 lapisan ilmu, terikat kepada 4 ruh, lapisan ruh, terikat kepada tajallinya Allah dalam 4 tajalli itu di alam itu. Jadi tajallinya Allah di alam apa namanya, di alam Jabarut beda dengan tajallinya Allah di dalam apa, istilahnya pun beda kan, tajalli asar, tajalli af'al, sifat dan zat. Nah, jadi kalau di alam lahut itu tajalli zatnya Allah langsung. Kalau di alam nyata ini zatnya nggak bisa tajalli, hancur ini alam karena dimensinya beda. Ya, yang bisa ditajallikan di dalam alam nyata ini adalah asarnya, bekas-bekas perbuatannya, kenyataan kekuasaannya gitu ya. Sebab kalau zatnya tajalli, bumi akan hancur, meledak. Ya. Itulah makanya Nabi SAW mengatakan kan, hijab Allah itu cahaya. Lau kasyafahu, kalau disingkapnya cahayanya itu sampai ke alam nyata, maka semua yang memandang zatnya itu langsung kebakar, hancur. Nggak ada yang tersisa.
Dan gunung-gunung pada masa Nabi Musa itu kan meledak, hancur. Disebabkan masih melihat tajalli nur jatnya saja pun sudah hancur, apalagi jatnya kan. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Faba'lun nas muqayyaduna bil awal bil ilmi al-awal. Maka sebahagian manusia ada yang terikat dengan makom awal, dengan ilmu awal, ilmu syariat makom awal, ya. Ilmu jahir. Wabil ruhil awal, ruhnya pun ruh awal. Wabil akal awal, akalnya pun akal awal. Masih. Nanti kalau dia taat berdasarkan syariat, maka dia masuk kepada surga tingkat awal, tingkat pertama. Jadi kalau orang bersyariat saja, ya, aku nggak mau perlu yang gaib-gaib, pentingnya mbak Allah sajalah, bagus saja udah selesai. Masuk surga juga, namanya surga Jannatul Ma'wa. Masuk surga orang yang tak sehat. Sholatnya pun nggak bisa khusyuk, hanya sekedarnya, kadang khusyuk, kadang khusyuk sedikit, kadang. Tapi rajin dia. Surga juga, namanya surga Jannatul Ma'wa. Ya, yang penting taat syariat. Wa ba'duhum muqayyaduna bis-sawani. Orang yang terikat dengan lapisan kedua, ruhnya lapisan kedua, akalnya lapisan kedua, nanti surganya pun surga kedua, yaitu Jannatul Na'im. Jadi lapisannya surganya tingkat kedua. Wa ba'duhum muqayyaduna bis-sawani fil jannah as-salisah wa hiya Jannatul Firdaus. Sebahagian kita terikat dengan surga yang ketiga, yaitu surga Firdaus. Jadi kalau kita terikat dengan akal ketiga, lapisan akal ketiga apa namanya? Akal rohani. Rohani kita punya akal tuh, Pak. Itu tinggi, maka akal kenabian itu tidak sama dengan akal orang biasa. Nabi itu nggak perlu belajar berguru sama pendeta-pendeta, cerdas, pintar, mahir. Karena akalnya sudah akal rohani dan akal kulli, mendekati akal kulli kan. Jadi nggak perlu dia berguru dengan orang syariat, orang-orang pendeta Pak, ya kalau nggak perlu, karena dia sudah melampaui. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang terikat kepada akal rohani lapisan ketiga dan dia ruhnya pun ruh apa? Ruh lapisan ketiga, ya, ruh lapisan ketiga namanya ruh sultani, maka dia mendapat surga Firdaus. Cobalah perhatikan syarat masuk surga Firdaus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang beriman yang mereka yang pertama apa? Mereka khusyuk dalam salat. Nah, di ujung nanti ulaika humul firdaus hum fiha khalidun. Merekalah penduduk surga Firdaus. Nah, ternyata syarat untuk mencapai surga Firdaus khusyuk dalam salat. Kalau Bapak masih di ruh jismani, ruh ruhani, sayroni rawani, enggak akan dapat khusyuknya. Enggak sempurna khusyuknya. Harus di ruh sultani. Nah, makanya dalam zikir yang malam itu kan saya latih kan supaya kita bisa khusyuk salat tuh masuknya ke ruh sultani rasa itu. Nah, jadi aja kan, mohon maaf, bukan kita, kadang kita kontrospeksi diri kita sendiri lah. Kita berharap Firdaus, sementara sholat kita pun masih tak memungkinkan untuk itu, tak memenuhi syarat. Karena orang Firdaus itu syarat pertama, sholatnya khusyuk. Kalau khusyuk, nah kalau kita pahami dari ini, match dia Pak antara Quran, hadis, sunnah dengan ini ilmunya ini. Kalau orang yang khusyuk itu, yang masuk Firdaus itu harus sultani dia rohaninya. Baru dia bisa mengabaikan akal ma'asyinya. Dia akalnya harus akal rohani. Gak bisa akal ma'asyi. Akal materialistik dipakai. Kalau akal ma'asyi materialistik, kita ke bawah nanti ke alam materi. Kunciku lagi, ini ku lagi, masih ketarik dia Pak. Alam materi. Orang nggak susuk. Itu kalau kita kaji-kaji rahasianya ke situ. Jadi ilmu ini, apa dia namanya? Dia seperti mensarahkan Al-Quran dan hadis ilmunya itu. Match. Sesuai gitu kan. Cuman dia merincinya. Karena fungsi ilham itu memerinci Al-Quran dan Sunnah dia. Bukan menambah baru. Udah, dirincinya lagi. Sehingga dia tidak bertentangan.
Sesuatu yang dirinci itu tidak bertentangan karena dia bahagian darinya. Nah, gitu kan. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ghafalu an haqiqati hadzal amri. Dan hal seperti inilah banyak yang dilupakan oleh manusia. Wa ahlul haq minal fuqara al-arifin nafadhu min hadhil umuri kulliha ilal qurbah. Beliau mengatakan gini, ahli hak ya dari orang-orang fakir yang arif billah yang kenal Allah, nafadhu mereka melampaui urusan-urusan seperti ini, mereka masuk ke alam qurbah, itulah alam lahut tadi. Lam yataqayyadu bi syai'in mimma siwallah. Mereka itu tidak, ini sufi tingkat tingginya ya orang tarikatnya ya. Mereka itu tidak terikat kepada sesuatu apapun selain daripada Allah. Dan mereka mengikuti firman Allah, fafirru ilallah, bersegeralah kalian sama Allah terus, tidak usah sama makhluk. Dan sebagaimana dikatakan Nabi dalam sebuah hadis, ya, huma dunya wal akhirah haramani ala hadillah. Jadi ahli sufi ini disebut dengan ahlullah, ya, keluarga Allah. Karena mereka hanya maunya Allah, nggak pingin dunia, nggak pingin akhirat. Jadi mereka berbuat di dunia ini semaunya, apa maunya Allah itu yang mereka buat. Apa yang diperintah Allah itu mereka buat. Gitu. Jadi pandangan kalbu mereka itu tidak kepada dunianya, tidak kepada surga akhiratnya, nggak. Pandangan kalbunya tetap kepada Allah. Bagaimana Allah ridha, Allah. Mereka berbuat perbuatan dunia, tapi kalbu mereka tidak terikat kepada surga tadi. Bahkan Firdaus pun enggak. Makanya dia di sop awal disebut. Sufi yang benar begitu. Dia nanti di sop awal. Kenapa? Karena yang mereka inginkan hanya ridha Allah, wajah Allah. Jadi disebut dalam hadis ini, mereka ini dunia dan akhirat haram bagi Allah. Para sufi-sufi level tinggi. Yang dimaksud dengan haram di sini bukan haram seperti haram fikih, karena kajian tasawuf kan. Haram di sini adalah harrama alaihim walakinhum qad harramu ala anfusihim. Mereka mengharamkan diri mereka, mereka mencegah diri mereka mencari, menginginkan sesuatu selain daripada Allah. Wala tata'allaqu bi mahabbatihima. Mereka tidak terikat dengan mencintai dunia dan akhirat. Dunia tak cinta, akhirat pun tak perlu kali sama mereka. Bayangkan itu. Apa enggak tinggi itu? Nah, itulah yang dialami Rabi Adawiyah. Ya Allah, kalau aku takut dengan nerakamu, bakar aku. Kalau aku ibadah karena surga, enggak usah pakai surga. Tak peduli aku, yang kuperlukan engkau saja. Wah, orang syariat ini kan, orang syariat di akal mahasiswa kan kaget. Kalau baru-baru kan. Orang syariat belum belajar apa, kaget nih dengar ini. Waduh, ya namanya akal ma'asi, akal jahil. Ya kaget nih kan, itu akalnya akal rohani, akal kuli. Nah, kenapa? Nah, di sini jelaskan lagi nanti. Apa kata beliau? Di annahum yaquluna innana muhaddatsun wa hadisat satani. Pakai pal hadis yatlub hadisan. Kenapa? Karena mereka beranggapan, mereka mengatakan orang sufi ini, kata beliau, surga dan neraka, bumi, alam dunia ini, bumi ini, surga neraka itu muhaddatsun, makhluk. Kita sudah makhluk, kita manusia makhluk paling sempurna. Kok yang dicari juga makhluk? Manusia sudah lebih sempurna dari bumi, dari surga neraka. Kok yang dicari masih makhluk? Oh, tinggi sekali kan. Maka kata beliau, balal wajib alal hadisi ayatlubal muhdis. Maka sebenarnya bagi orang sufi itu wajib makhluk itu mencari pencipta makhluknya. Yang dicari dalam hidup ini, yang didekati adalah pencipta makhluk. Pencipta bumi, pencipta langit, pencipta surga, pencipta neraka. Nggak usah cari lagi makhluknya. Ciptaannya ngapain? Cari aja yang punyanya, yang nyiptainya. Nah, inilah mereka makanya terikat kalbunya hanya ke Allah saja. Makanya mereka sopnya di awal, di lahut dia, tidak di Firdaus lagi. Nah, beliau mahamnya gitu kan. Ya. Berat kan? Nah, itulah sufi itu. Makanya jangan heran kalau ada orang mengatakan nggak terjangkaunya, sufi itu sesat katanya. Secara syariat, ya nggak mungkin sesat. Dia paling tinggi kok. Dia nggak mengharapkan apapun kecuali Allah.
Jadi bagaimana boleh tinggalkan syariat? Nggak boleh. Dia bersyariat tapi kolbunya tidak mengharapkan makhluk. Itu aja bedanya. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani dalam bahasa lain dia katakan, apa beda kita sufi dengan orang syariat? Bedanya cuma kolbunya, ruhaninya. Kalau melaksanakan syariat, sholatnya sama, jahirnya sama-sama sholat ke masjid, sama-sama sholat. Yang beda itu di kolbunya, di khusyuknya, di kolbunya, di niatnya, kebeningan kolbunya, ma'rifatnya, itu yang beda. Nah, kalau sudah dituntun dia cara khusyuknya, yang malam zikirnya tuntun kan terasa bedanya kita belajar hakikat dengan nggak belajar hakikat. Kan terasa betul bedanya waktu kita sholat dengan syariat, dengan sholat dengan kolbu, dengan ruh, dengan hakikat. Beda sekali kan? Beda. Bedanya di situ aja. Nah, jadi bukan berarti orang sufi itu karena tidak mengharap surga, tidak mengharap dunia, lalu nggak kerja dunia, lalu nggak sholat, nggak syariat, bukan begitu. Kerjaannya sama, jahilnya sama, yang membedakan kolbunya tadi, keilmuannya. Maka ruhnya tadi yang beda ya. Harapannya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam dikatakan Allah dalam hadis qudsi, mahabbati mahabbatul fuqara. Kecintaanku adalah kecintaan orang-orang fakir. Apa itu? Orang fuqara, orang fakir ini tidak mengharapkan apapun kecuali Allah. Gak mengharapkan apa-apa. Pokoknya dia kerjakan aja yang baik. Tak ada yang harap kecuali Allah. Tak ada yang dia harap. Mau berapa hasilnya, pokoknya terserah Allah saja. Pokoknya aku buat baik. Gak peduli sana sini dia. Nah, itulah yang dicintai Allah. Kenapa? Kenapa dia dicintai Allah? Ya karena mereka begitu mencintai Allah. Gak menginginkan apapun kecuali Allah. Wa qala Rasulullah SAW. Dan itulah yang dikatakan Rasul. Al-Fakru Fakhri. Hadis Dailami. Kefakiran itu adalah kebanggaan hidupku. Nah, jadi maknanya makna tasawuf. Jangan kita pandang makna syariat hadis ini. Kefakiran itu adalah kefakiran itu kebanggaanku. Oh, kalau gitu anti kali orang Islam ini kaya raya ya, katanya kan. Kenapa ya? Bangga dia menjadi fakir. Nabi mereka aja fakir. Gak punya apa-apa bangga. Bukan itu maksud Nabi. Ini maknanya makna tasawuf. Bahasa beliau. Maknanya itu apa? Dia tidak membutuhkan apapun kecuali Allah. Tidak mengharapkan apapun dari perbuatannya, dari amalnya kecuali Allah. Nah, itu yang lakukan Nabi. Maka ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikuti kamulah orang-orang yang tidak minta upah dari perbuatannya mengajak kepada Allah. Nah, maka muncullah keharaman dibahas dalam syariat. Gak boleh kita dakwah minta upah, bertarif, gak boleh. Haram. Itu dalam syariat disebut gitu. Kecuali kita kalau sifatnya ya kalau untuk mengajak ke Allah gak boleh. Maka ciri-ciri tasawuf mursyid itu nanti dia tidak bertarif. Kalau belajar beli mahar, ilmunya sekian, bayar mahar sekian, dah begitu. Itu lahirnya nanti kebatinan. Kalau tarikat itu tak ada begitu. Ya, tidak begitu dia. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau jelaskan lagi, laisal murad bil faqri al faqrul ma'lum wal murad min al faqri al ibtiqar ila Allah. Bukan yang dimaksud dengan fakir di sini fakir dalam ilmu syariat yang biasa diketahui orang, tetapi fakir di sini adalah ibtiqar ila Allah. Hanya mengharapkan Allah, watarku ma siwallah, dan meninggalkan selain daripada Allah, minan ta'ammatid dunyawiyah, dari kenikmatan duniawi, kenikmatan fisik dan kenikmatan ukhrawi, surga. Wal muradu minhu fana'ul fillah. Itulah ini maksud dengan fana pada Allah. Dalam teks lain nanti bab lain dia katakan, itulah yang dimaksud dengan hadis takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Artinya apa? Tajallikan sifat-sifat Allah, afalnya pada diri kalian. Apa yang diperintahkan Allah, diinginkan Allah, lakukanlah semuanya. Itulah kujadikan dia memandang dengan mataku, dia berjalan dengan kakiku, dia melihat dengan mataku, mendengar dengan telingaku. Kenapa? Karena tajalli sifat Allah pada diri seorang nabi, seorang rasul. Ya, tajalli di sifat Allah itu pada diri seorang wali-wali para kekasih.
Maka wajar kalau Aisyah mengatakan, ya Aisyah, akhlak Nabi itu apa? Khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Quran itu firman Allah, perintah Allah. Jadi tajallinya sifat-sifat Allah, afal perbuatan Allah, sifatnya, asarnya itu pada diri Nabi. Nah, tajalli di situ, Pak. Maka bukan kau yang memanah Muhammad, aku yang mana? Kan tajalli. Nyata di situ perbuatan Allah. Makanya Nabi tidak bisa dikalahkan. Walaupun dari kecil bisa mengalahkan semua orang hebat di masanya. Ya. Maka di Fatun Mekah itu kan Hindun gugur imannya. Dia bilang, Abu Sofyan, emang kenapa, Dun? Aduh, hari ini aku sudah nggak percaya lagi sama Tuhan kita nih. Latta uzat mana? Ih, kok kamu ngomong gitu? Ya bagaimana mau percaya? Coba ente bayangkan. Kita nih udah nyembah muja-muji Latta Uzza ini berpuluh-puluh tahun. Dari nenek moyang kita. Ratusan tahun. Kita udah puluhan tahun muji ini. Semua yang mereka inginkan kita kasih. Masa melawan Muhammad aja kita gak bisa menang? Gak bisa bantu mereka? Tuhan apa yang kayak gini gak bisa bantu? Wah, begitu ngomong dia. Masa Tuhan gak bisa bantu kita? Ngelawan Muhammad gitu lemah dia. Dulu gak ada apa-apanya. Yang benar tuh Tuhan Muhammad tuh lihat tuh. Dulu dari yatim piatu dari kecil, sekarang dia punya pengikut banyak. Sekarang dia Fatun Mekah sudah menguasai Mekah, udah takut sama dia. Madinah sudah semua dikuasainya. Sebentar lagi Jazirah Arab akan jatuh ke tangan kekuasaannya. Itu Muhammad tuh, benar Tuhannya. Kalau Tuhannya tidak benar, tidak mungkin dia akan dimenangkan Tuhannya. Itu dia dibantu Tuhannya, makanya dia bisa menang. Gugur, disitulah mulai dia meragukan. Disitulah dia nanti masuk Islam. Ya. Itulah bukti tajallinya sifat Allah, tajalli afal Allah pada diri Nabi dan Rasul. Ya. Karena Allah itu membuktikan keadaannya tidak bisa langsung, Pak. Kalau tunjukkannya jatnya langsung ke kita, hancur kita semua. Kullu syai'in halik illa wajah, binasa kita semua. Jadi bagaimana cara Allah menunjukkan sifatnya, afalnya lewat manusia-manusia yang dia cintai, lewat makhluk-makhluk yang dia cintai. Itulah yang disebut dengan tangan kaki Allah. Nah, tangan kaki Allah itulah para nabi, para rasul, para wali. Barang siapa memerangi waliku, kekasihku, dia memerangi diriku. Karena dia tempat tajalli Allah. Nah, itulah dia. Ya. Karena mereka yang mencintai Allah dan hidupnya untuk Allah. Berat kan? Ilmu tasawuf? Berat, Pak. Ya. Kalau kita paham, nggak mungkin berani kita menyesatkan mereka. Itulah tasawuf sebenarnya. Muhammad, siapa Alwi Al-Maliki. Nah, itu di Mekah kan, Mazhab Maliki. Seorang ulama tasawuf besar. Itu juga wali. Wafat, meninggal, dibongkar kuburnya. Jasadnya harum utuh. Ya. Kukunya pun kabarnya manjang gitu, kayak hidup jasadnya itu. Gimana kalau kita bongkar lagi? Jasad Hamzah, kabarnya juga darahnya masih segar, ya kan? Nah, itu begitulah. Nah, ya orang-orang soleh itu seperti itu. Karena mereka jasmani ruhaninya dimuliakan Allah. Bumi pun nggak berani menghancurkannya. Ya, ada yang tidak disukai bumi, yang tidak berani dihancurkan bumi karena kemuliaan kesolehannya, menghormatinya. Ada yang tidak berani bumi memakannya karena busuknya, baunya, nggak sukanya. Itu tukang sihir. Fir'aun, itu firman Allah. Apa beda Fir'aun? Beda jasad orang tukang sihir yang tak hancur ditelan bumi dengan wali-wali Allah. Bedanya nanti wali Allah itu harum. Bedanya nanti wali-wali Allah itu ya bersih wajahnya, harum dia. Kalau tukang sihir kotor, jorok, hitam, kadang-kadang keluar taring dari giginya lagi. Nah, itu kalau tukang sihir, awet juga jasadnya, tapi beda dengan wali. Ya. Karena yang awet jasad itu ada juga yang kubu jahatnya. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Wal muradu minhu fana'u fillah. Yang dimaksud dengannya fakir situ adalah fana kepada keinginan Allah, tajalli sehingga tajalli. Kita tak menginginkan apapun. Hatta la yabqa fi nafsihi li nafsi syai'un. Sehingga tidak ada yang tersisa dalam dirinya untuk dirinya sendiri. Yang dia inginkan apa yang diperintahkan Allah, yang dilakukan Allah. Wala yasa'u fi qalbi siwallah. Tidak ada yang bisa memenuhi hatinya, menggembirakan dirinya kecuali Allah. Wa hubbihi, dan mencintai Allah. Inilah yang disebut Allah dalam hadits qudsi, la yasa'ani ardi wala sama'i wala kiyasani qalbi abdil mu'min. Ya Allah, tidak bisa memuaskanku, tidak bisa membuat aku puas ridho. Bumi dan langit tak bisa membuat aku ridho. Tidak bisa meliputiku, langit bumi enggak bisa meliputiku, enggak bisa membuat aku ridho. Yang bisa meliputi diriku, kata Allah, adalah hati orang beriman. Yang bisa membuat aku puas adalah hati orang yang beriman, yang hanya bergantung kepada aku. Nah, itulah dia orang tasawuf aslinya itu. Jadi mereka membuat Allah puas. Maka disebutlah nanti ulama-ulama sufi tingkat tinggi, wali-wali Allah ini tonggak bumi, tonggak langit. Kenapa? Karena doa-doa mereka. Ada sebagian mereka yang doa supaya bumi ini tidak dihancurkan, tidak dibinasakan. Ada sebagian mereka dengan doa-doa mereka, kadang ya, ada sebagian mereka saking kasih sayangnya hatinya, ya sudah ya Allah, seandainya mereka masih berbuat dosa, ya, timpakanlah kepadaku musibahnya, ajabnya, balasannya. Dia mikul dosa orang-orang beriman itu. Ada yang seperti itu lagi minta ampun kan. Itu luar biasa. Tapi itu bukan wilayah kita ya. Sebagian ada yang berpendapat kayak gitu. Saking apanya kolbu orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka Nabi waktu dilempari pun beliau mengatakan kan, Jibril datang, Muhammad perintahkan biar ku hancurkan ini orang Taif ini. Ku angkat bukit-bukit ini semua. Jangan ya Jibril, mereka tidak tahu aku ini Rasul Allah. Kalau tahu mereka, nggak mungkin mereka perlakukan aku begini. Nggak mungkin dilempari sampai berdarah begini. Udahlah. Ya, walaupun nanti mereka nggak beriman, mudah-mudahan nanti anak cucu mereka beriman kepadaku. Jadi palar juga lah, biarlah nanti mereka. Kalau mereka nggak beriman, sudahlah. Nanti anak cucunya mudah-mudahan beriman. Artinya kalau dibunuh mereka semua dihabisi, anak cucunya kan sayang. Nggak ada anak cucunya lagi kan. Nah, itulah itu kasih sayang Nabi SAW. Jadi kasih sayang Nabi itu adalah tunjukkan sifat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, ya, seluruh manusia. Itulah tajalli sifatnya, ya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maksud hadis ini adalah al-mu'minul ladzi safa qalbuhu minas sifatil basyariyah. Orang-orang mukmin yang bersih hatinya dari sifat-sifat kemanusiaan, wa khala min rayari wa wasal haqqu jalla, dan dia kosong hati mereka dari memilih selain dari Allah. Orang-orang seperti itulah yang wasal haq, yang membuat Allah sangat-sangat gembira, yang bisa menggembirakan Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Abu Yazid Al-Bustami qaddasallahu sirruh, berkata Abu Yazid Bustami. Abu Yazid Bustami ini mursyid tarikat Naqsabandi di level tabi'in ya, tabi'in. Ya. Tabi'in atau tabi'in. Nah, itu beliau ini Abu Yazid Bustami mengatakan, bila arash dan sekitarnya disimpan, lau annal arsya wa ma hawalahu alqi fi zawiyah, sekiranya arash disimpan di salah satu sudut kolbu seorang ahli ma'rifat, kata beliau, ia tidak akan merasakannya. Dan siapa yang mencintai mereka, maka ia akan bersama mereka di akhirat. Adapun tanda bahwa seseorang mencintai mereka adalah cinta untuk bergabung dengan mereka dan merindukan Allah serta berupaya menerimanya, ya. Jadi ini dijelaskan beliau. Orang ma'rifat itu jangankan langit dan bumi, aras saja pun masuk ke kalbunya enggak diterimanya. Yang dia mau kan hanya Allah aja. Pokoknya seluruh makhluk itu tak ada harganya sama mereka. Kan luar biasa ini, Pak.
law anna ars wa ma hawahu ulqiya fi zawiyah. Sekiranya aras ini pun diletakkan di zawiyah begini, masuk ke kalbuku, kira-kira begitu ya. Tak ada alasannya sama aku, tak berharga. Yang kuinginkan hanya Allah. Dan siapa yang mencintai mereka, orang yang seperti ini, maka nanti kita akan bersamanya. Maka almar'u ma'aman ahabba, hadis sahihnya kan gitu. Setiap orang nanti bersama orang yang dicintainya. Maka tarikat itu berguru. Kalau kita mencintai guru-guru kita, nanti kita di surga bersama guru-guru kita lah. Jalur guru sampai ke Rasulullah SAW. Bersanad dia kan. Walamatuhum bihim, dan tanda mencintai orang-orang soleh, para wali, para nabi dan rasul ini tentunya adalah rindu ishtiyaq ilallah wa liqa'ihi. Kerinduan yang terus kepada Allah dan rindu untuk liqa, berjumpa dengan Allah. Bab solat syariat dan hakikat sudah kita bahas belum ya? Ini nanti kalau di bab solat syariat dan hakikat itu kan disebut. Saya lupa pakai di masjid ini sudah atau belum ya? Ke masjid lain ya? Belum nyampe ya. Nanti di bab solat dan syariat dan hakikat, solat hakikat itu disebut kiblat kita ketika solat adalah syauq, rasa rindu memandang zatnya. Nah, itulah kiblat kita solat. Rindu itulah yang mengantarkan kita kepada makam mendekati zat, qalbu kita itu. Makanya nggak bisa kita berpaling ke yang lain. Kalau rindunya itu ya udah khusyuk dia. Beda dengan orang yang tidak berhakikat. Jujur aja Pak, kalau kita nggak ikut tarikat, ini jujur aja, sering nggak kita sholat rindu sama Allah? Bapak sholat sering nggak rindu jumpa sama Allah, mandang zatnya? Dalam setahun berapa kali rindu? Jarang kan? Jujur aja. Tapi kalau Bapak udah masuk tarikat, udah sampai ke ilmu ini, ya sering Bapak merindukan Allah itu. Nah, bahkan setiap orang itulah disebut munajat. Munajat kita kan mi'raj. Munajat itu bisik-bisik dialog, mi'raj, bertemu Allah. Bertemunya itu ya itu tadi. Dengan rasa rindu itulah nanti kita sampai mendekati alam lahut, wilayah dimensi lahut itu. Itu sudah masuk dimensi Jabarut. Karena rindu itu beradanya di ruh sultani, kata Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam penjelasannya yang lain. Ya. Rasa rindu itu letaknya di ruh sultani. Nah, itulah yang membuat kita masuk surga Firdaus, khusyuk salat kita nanti. Walamatuhum bihim hubbus suhbatihim. Ciri-ciri orang yang mencintai mereka ya rindu kepada Allah, suka berteman dengan orang-orang yang rindu kepada Allah dan ingin jumpa kepada Allah. Sebagaimana Allah katakan di dalam hadis qudsi, ala tala syauqul abrar ila liqa'i wa inni la asyaddu syauqan ilaihim. Orang-orang ahli abrar yang banyak berbuat bakti, al-abrar ya. Mereka itu lama sekali merindukan untuk jumpa denganku, kata Allah Ta'ala. Sesungguhnya la asyaddu syauqan ilaihim. Sebenarnya aku pun sangat merindukan jumpa, pertemuan dengan mereka. Ana inda abdi dhanni bi, hadits qudsi yang sahih yang lain. Saya itu sesuai dengan sangka hati hambaku. Kalau hati hambaku merindukanku, maka sesungguhnya aku merindukan mereka. Barang siapa yang muncul rasa rindu di hatinya, maka sesungguhnya itu pertanda dia dicintai Allah. Begitulah kata salah seorang mursyid kita. Maka kalau muncul rasa rindu kepada Allah, itu ciri-ciri bahwa kita sudah masuk wilayah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan lagi bahasannya
Wa amma libasuhum, adapun pakaian mereka, fa'ala salasatin aujuhin. Ya, pakaian mereka orang tasawuf ini ada 3 macam. Kama zakarna fi fasli tadi, sebagaimana sudah kami sebutkan pasal 6. Supul ghanam lil mubtadi, orang yang baru masuk tasawuf ini mereka memakai pakaian supul ghanam atau bulu domba untuk tingkat pertama, wasupul ma'zi lil mutawassit, bulu kambing untuk tingkat kedua menengah, dan yang terakhir adalah bulu al-mar'aj yang paling halus. Ya. Ini pendapat tentang sufi tadi, orang sufi tadi. Dan bagi tingkat terakhir mengenakan bulu, nah, di sini disebut bulu al-mar'aj yang terakhir ya, yang paling halus. Pengarang tafsir Shahibu Tafsir Majma', ya, pengarang tafsir Majma', yaliku bizuhadi kullu khosani minal malbasir wal mat'am wal mashrab. Dia berkata, bagi ahli juhud yang cocok adalah makanan minuman, pakaian yang kasar, sedangkan yang cocok bagi ahli marifat adalah yang sudah usul dengan Allah, pakaiannya bahan yang halus. Nah, ini tanda-tandanya saja ya, tanda-tanda syariat. Jadi orang yang baru sebelum sampai ke Allah itu memang kita harus juhud dulu kan kepada dunia. Dan amal mereka pun berbeda-beda. Langsung aja kita ke terjemahnya ya, biar waktunya dah ini. Amal orang yang berada di tingkat pertama masih bercampur antara baik dan buruk. Tingkat menengah telah diwarnai dengan warna terpuji seperti cahaya syariat, tarekat ma'rifat. Pakaiannya pun berwarna-warna seperti putih, biru, dan hijau. Amalan-amalan orang di tingkat puncak muntahi tidak berwarna-warna lagi. Ibarat sinar matahari, cahayanya tidak menerima warna. Begitu pula pakaian mereka hitam, tidak berwarna lainnya. Ini merupakan lambang panah, meleburkan diri. Hitam menjadi lambang untuk menutupi cahaya ma'rifat mereka, seperti halnya malam sebagaimana menutupi sinar matahari. Jadi orang sufi memakai pakaian tertentu bukan untuk menunjukkan atau ujub, tetapi lambang dari keadaan kolbunya. Allah berfirman, dan kami jadikan malam sebagai pakaian penutup, dan kami jadikan siang sebagai untuk mencari penghidupan. Kemudian sedikit lagi disebut beliau makna hadis ini, ad-dunya sijnul mu'min. Lompat saja. Ada hadis mengatakan dunia itu penjara bagi orang beriman. Apa maksudnya? Gitu kan? Dunia ini ibarat penjara bagi orang beriman. Mereka terasing, bingung, menderita, tersiksa, sengsara, gelap. Ini jalan, inilah yang dimaksudnya itu. Oleh karena itu kata beliau, pakaian yang layak adalah pakaian gelap. Nabi juga mengenakan pakaian hitam dan sorban hitam. Sebagaimana yang kita ketahui, baju hitam adalah pakaian orang yang menderita dan berkabung. Hitam juga pakaian orang yang tertimpa musibah, yang merasa belum diterima Allah Subhanahu wa taala. Untuk mukasyafah, terbukanya hijab, ya, musyahadah, menyaksikan Allah, dan muayyanah, mendapat pertolongan Allah. Musibah karena mata hati mereka al-hayah abadiyah, belum mati untuk hidup yang kekal. Jadi matinya kita nanti sebenarnya untuk mencapai kekekalan abadi, bukan mati untuk mati. Seperti rindu, cinta, roh kursi, martabat kurba dan usul, semua itu adalah musibah-musibah yang paling berat bagi orang ahli kurbah. Oleh karena itu harus diperingati dengan pakaian berkabung seumur hidup, pakaian hitam tadi. Para ahli kurba selalu merasa sedih karena belum mencapai manfaat ukhrawiyah, seperti sedihnya seorang istri tinggal suaminya dan perempuan yang tinggal mati suaminya. Nah, jadi ini kira-kira beliau menjelaskan bahwa dunia ini penjara karena ruh kudus kita ini kan rindu kali kepada Allah, belum jumpa-jumpa ketemu dengan zatnya, belum ketemu-ketemu. Jadi merasa tersiksa dengan kerinduan itu sebenarnya. Jadi dia jadi penjara. Dia nggak bisa bertemu Allah di alam dunia ini. Sudah mati nanti keluar ruh kudus kita ini, mati kita baru nanti kita bisa ketemu Allah. Itulah yang disebut Nabi, kamu tidak akan bisa memandang Allah sampai kamu mati. Dalam hadis sahih yang lain. Nah, makanya ada istilah juga mutu qabla an tamut. Ya, usahakan coba mati sebelum kamu mati sebenarnya gitu.
Tapi mati orang beriman, orang sufi itu mati untuk hidup kekal abadi. Baik, saya kira itu saja penjelasannya yang penting. Sudah 50 menit ya.